Penetapan Sahroni menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI secara tiba-tiba dinilai cacat etik karena status keanggotaan nonaktifnya masih melekat. Untuk membahasnya lebih mendalam, sudah bergabung peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lusius Karus. Selamat malam, Bang Lusius, apa kabar? Halo Mas Victor, kabar baik. Baik, Bang Lusius, Sahroni comeback jadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI di saat statusnya sebagai anggota DPR masih melekat berdasarkan putusan MKD nonaktif begitu ya. Alasannya untuk menggantikan Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Apa yang bisa Anda baca dari situasi ini, Bang Lusius? Ya, saya kira sih Komisi 3 itu belakangan ini memang suka sekali membuat keputusan ajaib ya. Ada banyak keputusan terkait dengan rekrutmen pejabat melalui Komisi 3 yang prosesnya ajaib gitulah ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana awalnya tiba-tiba sudah ditetapkan. Seperti kita misalnya masih ingat proses penetapan Hakim MK Aris Kadir ya. Jadi kalau soal produksi keputusan ajaib ini dari Komisi 3 sih rasanya ini bukan kali pertama, Sahroni ini bukan kali pertama gitu ya. Dan saya kira sih hampir pasti proses penetapan yang nampak begitu cepat karena kita tahu seperti yang dikatakan tadi masa penonaktifan 6 bulan itu kalau menurut hitungan sejak 31 Agustus 2025 itu artinya belum cukup sampai 180 hari ya waktu kalau kita katakanlah 6 bulan itu 180 hari gitu ya. Artinya masih ada seminggu sebenarnya waktu 180 hari itu akan datang gitu ya. Padahal pelantikan itu sudah terjadi pada tanggal 19 Februari lalu. Dan pasti kita tahu betul ada pertimbangan atau kayaknya ada keputusan di belakang layar gitu ya yang membuat DPR kemudian memproses penggantian Ahmad Sahroni ini menjadi Wakil Ketua Komisi 3 dalam waktu begitu cepat gitu ya. Ya. Dan ya saya kira memang DPR belakangan ini banyak sekali membuat keputusan yang kita nggak pernah tahu prosesnya tiba-tiba sudah diputuskan. Ya. Jadi kita tahu betul DPR ini tidak sedang bekerja untuk kepentingan rakyat, ya. Tapi ada kepentingan lain yang nampaknya lebih mendesak buat mereka yang membuat mereka banyak kemudian mengeluarkan keputusan-keputusan ajaib seperti itu, ya. Ya, ya. Sayangnya kita sudah mencoba menghubungi orang atau pejabat dari MKD ya, tapi tidak bisa bergabung malam ini ya. Kita runut dulu nih, Bang Lusius. Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus dinonaktifkan oleh DPP Nasdem pada 31 Agustus 2025. Nah, setelah melontarkan pernyataan kontroversial yang memicu aksi demonstrasi masif begitu ya. Kemudian MKD membacakan putusan penonaktifan Sahroni dari DPR RI pada 5 November 2025. Dalam putusan penonaktifan dari keanggotaan DPR ini terhitung sejak DPP Nasdem mengambil keputusan tadi tanggal 31 Agustus 2025. Kalau Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI tanggal 19 Februari 2026 kemarin, ini bisa disebut cacat etik dong ya Bang ya. Karena 6 bulan masa nonaktif itu seharusnya berakhir tanggal 3 Maret 2026 loh Bang Lusius. Apakah Anda melihat DPR RI tidak menghormati putusan MKD? Ya, saya kira kita bisa mengatakan itu gitu ya. Waktunya belum pas gitu ya. Penonaktifan itu harusnya masih seminggu lagi untuk kemudian berakhir gitu ya. Tapi Komisi 3 kemudian tiba-tiba menetapkannya menjadi atau mengaktifkannya kembali gitu ya. Jadi dari sisi waktu itu yang dibikin lebih cepat itu ya kita bisa mengatakan Komisi 3 tidak patuh pada keputusan MKD gitu ya. Dan saya kira ini sebuah pelanggaran administrasi serius bukan selain juga pelanggaran etik ya. Bagaimana bisa kemudian orang yang masih dalam status nonaktif karena hukuman etik gitu ya itu lalu diputuskan menjadi pimpinan Komisi 3 gitu. Bang Lusius, ini menariknya nih, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin sidang pleno penetapan Sahroni kemarin tidak menegaskan kapan waktu 6 bulan sanksi etik bagi Sahroni ini berakhir. Apakah kondisi ini punya potensi pemimpin sidang juga mendapatkan sanksi karena melanggar putusan MKD? Lama-lama rakyat semakin tidak percaya pada penegakan kode etik anggota DPR nih, Bang Lusius. Ya, saya kira memang seperti itu sih sekarang gitu ya. Nampaknya mereka suka-suka aja gitu ya. Dan itu pasti tidak lepas dari fakta bahwa MKD juga di bawah kendali gitu ya. Jadi
siapa yang kemudian punya inisiatif untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi 3 dengan melibatkan Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad gitu ya. Mhm. Kecuali kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang mungkin punya inisiatif melaporkan ini, tapi saya juga nggak yakin itu akan diproses secara serius nanti oleh MKD. Mhm. Ini DPR yang memang saya kira DPR lemah sekali gitu ya. Banyak hal yang kemudian dari sisi prosedur mereka seolah-olah baik saja gitu ya, tapi kita tahu betul ada kepentingan yang mereka perjuangkan dan itu pasti bukan kepentingan rakyat gitu. Ya, ya. Kalau rakyat ingin berteriak, ingin protes, bisa digugat karena melanggar Ya, putusan MKD. saya kira sih memang prosesnya kan di MKD itu mesti ada yang kemudian melaporkan itu ke MKD gitu ya, perwakilan rakyat atau siapapun kemudian yang bisa melaporkan itu ke MKD itu bisa diproses gitu ya. Bisa juga kemudian kalau MKD merasa bahwa keputusan atau proses yang dilakukan di Komisi 3 itu terjadi pelanggaran kode etik, MKD bisa memulai sendiri proses penyelidikannya. Tapi bagian itu saya kira saya nggak yakin. Seperti yang saya katakan tadi, hampir semua alat kelengkapan di DPR sekarang itu seperti tunduk bukan pada DPR, gitu ya, tapi pada ada kekuatan besar yang kemudian mengendalikan DPR dan itu sebenarnya yang menjelaskan kenapa kemudian proses-proses seperti yang dialami oleh Pak Saroni itu dia begitu mulus dilangsungkan di Komisi 3 gitu. Oke, oke. Ini netizen masyarakat Indonesia bertanya-tanya ya, ada siapa di balik Ahmad Sahroni begitu ya? Karena dikatakan alasannya duduk kembali menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI adalah untuk menggantikan Rusdi Masih yang mengundurkan diri dari Betul. Nasdem, dari partai dan juga dari Komisi 3 DPR RI begitu ya. Anda melihat apakah dalam hal ini partai seharusnya memiliki sikap yang lebih bijak dan lebih elegan supaya memilih siapa yang menggantikan Rusdi Masih daripada Ahmad Saroni yang ditunjuk. Bagaimana Ya Bang persis Lusius? sih. Kita tahu betul Nasdem di 31 Agustus lalu itu terlihat sangat responsif gitu ya, merespon tuntutan publik terhadap Ahmad Saroni saat itu gitu ya. Nasdem yang pertama kemudian mengeluarkan surat penonaktifan Pak Saroni dari anggota DPR gitu ya. Sikap Nasdem yang reaktif atau responsif di bulan Agustus itu nampak tidak konsisten ketika kemudian Nasdem justru menyodorkan Pak Saroni ini sebagai pengganti pimpinan Komisi 3 gitu ya Mhm, dari fraksi Nasdem gitu ya. mhm. Padahal Nasdem sendiri tahu waktunya belum cukup gitu ya menjalankan hukuman dari MKD penonaktifan 6 bulan itu. Sehingga saya pikir ya ada persoalan di Nasdem, mungkin memang ada keterbatasan kader di fraksi Nasdem yang membuat mereka nggak punya pilihan lain. Tapi itu juga jadi aneh gitu ya. Itu artinya kader-kader lain Nasdem itu sangat tidak capable gitu untuk kemudian menempati posisi pimpinan Komisi 3. Tapi kita tahu ini bukan soal kapabilitas, bukan soal kapasitas. Ya seperti yang kita katakan tadi, pasti ada apa gitu ya, ada kepentingan lain dari Mhm. Nasdem dan juga dari DPR gitu ya, yang membuat mereka kemudian menjatuhkan pilihan pada Ahmad Saroni yang mereka tahu betul pasti akan diprotes atau pasti akan mendapatkan kritik dari publik. Oke, Gitu. oke, oke. Kita positif thinking saja alasan Sahroni kenapa duduk kembali menjadi Wakil Ketua di Komisi 3 DPR RI ya. Semoga memang karena keterbatasan SDM atau kader Nasdem yang harus duduk di sana begitu ya. Tetapi ini pertanyaan terakhir nih, Bang Lusius. Sahroni dinonaktifkan karena ujaran yang memicu kebencian dan memantik amarah publik. Menurut Anda apakah keputusan DPR RI menetapkan kembali Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI adalah langkah bijak? Mengingat sebagian masyarakat berpotensi keberatan ya jika Sahroni duduk menjadi anggota dewan kembali begitu. Tanggapan Anda jika ada pemberian jabatan di DPR RI kepada mereka yang pernah melanggar kode etik, bagaimana tanggapan Anda, Bang Lusius? Ya, ini saya kira ini keputusan yang paling tidak bijak yang dikeluarkan oleh DPR ya, dengan mengaktifkan kembali Ahmad Saroni dan memberikan tempat sebagai pimpinan Komisi 3. Saya justru merasa DPR itu kembali mengolok-olok rakyat dengan sadar betul mereka mau mengolok-olok rakyat. Mereka mau bilang, rakyat kalian itu nggak punya kekuasaan apapun, kita yang punya kekuasaan itu sehingga kita bebas kemudian memberikan siapapun, termasuk orang yang kemudian melakukan pelanggaran kode etik, kita bisa berikan dia jabatan. Ya, jadi ini olok-olokan serius dari wakil rakyat kepada rakyatnya sendiri dan karena itu saya pikir ini sesuatu yang serius ya. DPR harusnya bisa lebih bijak, tahu betul bahwa Ahmad Saroni ini melakukan pelanggaran kode etik dan karenanya sudah diputuskan melanggar oleh MKD.
karena itu ya mesti ada proses yang yang sedikit pelan gitu ya, misalnya memberikan dia kesempatan untuk menjadi anggota dulu, menguji bagaimana kemudian proses dia menjadi anggota itu. Setelah itu kemudian kalau dianggap layak baru kemudian diberikan tahta di Komisi 3 itu gitu ya. Jadi saya pikir sih ini satu keputusan yang paling tidak bijak dan paling penting ini langkah DPR yang seperti dengan tahu dan mau dengan sadar mengolok-olok publik yang pernah begitu getol memarahi Saroni karena pernyataannya yang mengatakan publik itu goblok. Gitu. Baik, baik. Semoga nanti MKD dalam waktu dekat buka suara ya, alasan atau menjelaskan mengapa ini bisa terjadi dan apakah ideal untuk kembali lagi padahal status nonaktifnya masih melekat begitu ya. Terima kasih banyak Bang Lusius atas waktu Ya, Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Bang Lusius, sehat selalu. malam Mas Victor, selamat sehat. Yuk.